Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik sahabat belajar semuanya, masih bersama channel kesayangan kita, yaitu SMP Negeri 2 Kalirejo. Baik sahabat pelajar semuanya, di kesempatan yang berbahagia ini kami akan membagi informasi terkait masalah bagaimana cara kita untuk mengisi Google Form ataupun formulir untuk kegiatan ekstrakurikuler pengembangan diri. Tapi sebelum kita pada penjelasan, maka mari kita dukung channel kesayangan kita dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas dukungannya. Semoga dukungan Anda semuanya akan memberikan motivasi kepada kita untuk lebih gemar lagi membagikan informasi-informasi terkait dunia pendidikan. Baik sahabat pelajar semuanya, seperti di awal tadi, maka kita di sini akan membagikan bagaimana caranya kita untuk mengisi formulir kegiatan ekstrakurikuler yang kita minati. Jadi kita sekarang sudah berada di kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2023-2024. Maka di sini sekolah SMP Negeri 2 Kalirejo membuka beberapa ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Baik, sebelum kita ke sana, maka semuanya peserta didik pasti dibagikan link ya, seperti ini ya linknya. Terus kemudian setelah kita mengetahui linknya, maka silakan baca terlebih dahulu apa aturan-aturan ataupun catatan yang ada dalam link. Maka setelah kita membaca catatan dalam link, kemudian kita sudah memahami, tentunya tahap selanjutnya kita memilih misal kelas yang sesuai dengan jenjang ataupun kelas yang pada saat ini kita berada. Kemudian selanjutnya ketika sudah kita memilih, kita tinggal klik dan kita akan diarahkan ke Google Form atau formulir ekstrakurikuler. Terus kemudian ya, ketika kita sudah pada format ataupun formulir ekstrakurikuler pilihan ya, misalnya ini kelas 7 ya. Di sini silakan untuk membaca ya petunjuk umum, yaitu yang pertama ya, itu menulis nama lengkap kelas, misalnya 8A, terus tanggal lahir misalnya Watu Agung 7 Agustus 2009. Selain itu ya, kita juga lihat petunjuk khususnya ya, silakan formulir ekstrakurikuler pengembangan jiwa ini ya sesuai dengan yang diminati. Ya, kemudian adapun ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah kita untuk kelas 7 adalah pramuka tahfiz, kemudian untuk kelas 8-9 adalah pramuka dan baca Quran. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler untuk pengembangan diri lainnya. Setelah itu ya, pertama kita harus melengkapi dulu isiannya, yaitu nama lengkap memakai huruf kapital. Misalnya kita tulis bintang, terus kemudian selanjutnya kelas ya, sesuai kelas kita misalnya 7A ya. Terus selanjutnya ada tempat tanggal lahir, jadi tempatnya misalnya kita tulis Watu Agung ya. Terus kemudian tanggalnya misal yaitu kita tulis tanggal 12 Agustus ya tahun 2009 ya misalnya. Kemudian setelah itu baru kita pilih ekstrakurikuler mana yang kita akan pilih atau pengembangan diri manakah yang akan kita pilih. Ada puisi, UKS,
terus kemudian ada OSIS, ada Rohis, ada Paskibra, dan ada PKS. Sebelum kita milih, maka kita harus mengetahui apa itu ekstrakurikuler yang ada. Misalnya ini kita bahas misalnya baca puisi. Ya, baca puisi adalah merupakan ekstrakurikuler pengembangan diri untuk diajarkan di sini untuk berimajinasi, mengekspresikan imajinasi kita ke dalam suara, dalam tulisan, ya, melalui ekspresi, ya, muka, ekspresi gerak, dan seterusnya. Jadi di sini ya ekstrakurikuler baca puisi, misalnya kita bisa nanti ada cipta puisi, membaca puisi, musikalisasi puisi. Kemudian yang kedua ada UKS. UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Nah, di sini adalah bersama-sama membuat sekolah kita itu untuk dapat menerapkan PHBS atau penerapan hidup bersih dan sehat. Maka tugas UKS di sekolah adalah untuk bagaimana menginformasikan kepada teman-teman atau peserta didik lainnya tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh, terus pentingnya untuk menjaga kesehatan lingkungan, dan seterusnya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah OSIS. OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah atau organisasi payung organisasi yang ada di sekolah ini ataupun yang ada di sekolah. Nah, OSIS ini adalah aktivis yang bergerak dalam gerakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam sekolah. Ya. Jadi ini adalah penggerak dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Banyak sekali ya nanti akan OSIS ini lakukan, ya, dan akan menjadi salah satu organisasi yang dapat mengaktifkan seluruh kegerakan yang ada di sekolah itu. Terus kemudian Rohis adalah rohani Islam. Rohani Islam ini adalah ekstrakurikuler, ya, ataupun struktur ekstrakurikuler ataupun organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah. Nah, di sini misalnya tentang religius, ya, terus kemudian tentang PHBI atau tentang hari-hari besar Islam seperti itu. Nah, di sekolah nanti Rohis ini sebagai penggerak dari dakwah yang ada di sekolah. Terus Paskibra adalah pasukan pengibar bendera. Jadi pasukan Paskibra ini adalah pasukan yang nantinya dilatih sebagai pasukan untuk pengibar bendera. Tentunya kemampuannya adalah bagaimana kemampuan untuk PBB atau gerak jalan seperti itu. Nah, Paskibra ini nantinya itu bisa kita untuk keselanjutannya bisa untuk mengibarkan bendera di kecamatan, kabupaten, bahkan ke provinsi atau nasional. Terus kemudian yang selanjutnya ada PKS. PKS adalah patroli keamanan sekolah. Ini polisinya sekolah ini, ya. Gitu. Jadi tugas dari PKS adalah menciptakan suasana yang aman, lingkungan yang tenang, terus lingkungan yang bersahabat di sekolah. Jadi ya di PKS ini nanti anak-anak akan bersinergi dengan seluruh kegiatan ataupun seluruh organisasi yang ada di sekolah untuk bersama-sama membangun dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang aman dan nyaman tentunya, ya, yang jauh dari ketidakdisiplinan, bullying, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah masing-masing dari penjelasan UKS, terus OSIS, Rohis, Paskibra, PKS, dan baca puisi. Nah, kalau sudah memahami itu, tinggal dipilih minat kita sesuai dengan kegiatan yang kita minati ataupun sesuai dengan keadaan yang ada pada diri kita. Misalnya, kita akan memilih satu, misalnya baca puisi, kita klik baca puisi. Terus kemudian aku ingin milih dua, ya misalnya bisa dipilih dua, bahkan bisa dipilih semuanya, ya bisa dipilih
semua. Namun di sini ada pilihan yaitu 1 maksimal 2. Jadi kita hanya boleh memilih 1 ataupun maksimal 2. Setelah kita pilih, maka kita nanti akan klik submit atau klik kirim. Nah, ketika kita sudah klik kirim atau submit, nanti kita akan ditayangkan seperti ini ya. Jadi terima kasih, jawab Anda telah terkirim. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada jawaban terkirim ya, berarti kita sudah selesai melaksanakan pengisian formulir kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Kalirejo. Ya, sekian penjelasan dari kami tentang cara pengisian formulir untuk ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Kalirejo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.